Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Nulis Iswahyudi. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan sedikit tentang beberapa pertanyaan seputar aset organisasi dan arsitektur komputer. Langsung saja yang pertama adalah perbedaan antara arsitektur komputer dan organisasi komputer. Untuk arsitektur komputer mengacu pada sifat-sifat dasar komputer yang terlihat oleh programmer. Jadi, arsitektur komputer merupakan sebuah konsep atau gambaran mengenai perencanaan dan struktur dasar dalam pengoperasian sebuah sistem komputer. Ini meliputi set instruksi, bagaimana cara data direpresentasikan, bagaimana memori diakses, dan bagaimana cara komputer berkomunikasi dengan perangkat keras. Sedangkan organisasi komputer berfokus pada implementasi fisik atau penerapan dari arsitektur komputer tersebut. Hal ini mengacu pada komponen-komponen yang menyusun sebuah sistem komputer itu sendiri, seperti CPU, memori, perangkat input-output, bus, dan interkoneksi antar unit. Jadi jika dianalogikan sebuah komputer itu adalah rumah, maka arsitektur komputer adalah suatu desain atau denah rumah yang menunjukkan tata letak ruangan itu, seperti pintu, jendela, dan elemen lainnya. Sedangkan organisasi komputer adalah proses pembangunannya atau implementasi dari desain tersebut, mencakup bahan bangunan yang digunakan, bagaimana konstruksi dindingnya, penyambungan kabel listriknya. Itu merupakan perwujudan dari gambar denah menjadi struktur fisik yang nyata. Jadi jika pada intinya arsitektur adalah desainnya, organisasi komputer adalah implementasinya atau perwujudannya. Kemudian pertanyaan kedua adalah terkait perkembangan kinerja komputer dari generasi ke generasi. Secara singkat, kemajuan teknologi dalam bidang elektronik dan semikonduktor berdampak pada kinerja komputer dari masa ke masa. Dan peningkatannya cukup signifikan. Dimulai dari komputer generasi pertama, yaitu yang teknologinya masih menggunakan tabung vakum, yang punya karakteristik ukurannya besar dan mahal. Contoh dari komputer ini adalah ENIAC dan juga UNIVAC 1. Kinerjanya masih berada di kisaran ratusan operasi per detik saja. Kemudian pada generasi kedua, teknologi komputer sudah menggunakan transistor. Komputer pada generasi ini memiliki karakteristik ukurannya lebih kecil dari generasi pertama dan kinerjanya sudah meningkat dari sebelumnya ratusan operasi saja per detik menjadi ribuan operasi per detik. Contoh dari komputer pada generasi ini adalah IBM 1401. Berlanjut ke komputer generasi ketiga, ini sudah menggunakan IC atau Integrated Circuit. Karakteristiknya lebih kecil lagi dari generasi kedua. Kinerjanya juga sudah meningkat menjadi ratusan ribu operasi per detik. Kemudian berlanjut di komputer generasi keempat, ini sudah menggunakan teknologi Very Large Scale Integration atau VLSI. Eh, Ini merupakan komputer yang sudah menggunakan mikroprosesor dan pada masa inilah dikenal komputer pribadi atau PC. Contohnya adalah IBM PC hingga Apple II. Kinerjanya, eh, kinerjanya lebih tinggi lagi mencapai jutaan operasi per detik.
Kemudian pada masa saat ini bisa dibilang berada di masa komputer generasi kelima yang sudah menggunakan ultra large scale integration, multi-core processing hingga artificial intelligence. Karakteristiknya lebih kecil dan bervariasi. Komputer pada generasi ini meliputi bentuknya meliputi laptop modern saat ini yang banyak macamnya, smartphone hingga superkomputer, memiliki kemampuan hingga miliaran operasi per detik. Itu merupakan generasi perkembangan kinerja komputer dari generasi ke generasi yang dimulai sejak tahun 1940-an hingga saat ini. Berlanjut ke pertanyaan selanjutnya adalah pertanyaan selanjutnya struktur CPU. CPU dapat diartikan sebagai sebuah otak dari komputer yang bertanggung jawab memproses instruksi dan menjalankan program. Struktur CPU sendiri terdiri dari beberapa komponen yang meliputi yang pertama adalah control unit. Ini yang bertindak sebagai pengontrol alur kerja dan mengatur operasi semua komponen yang lain. Seperti mengambil instruksi dari memori, dekode instruksi, dan menentukan operasi selanjutnya. Dan juga memiliki fungsi untuk mengatur waktu operasi dan sinkronisasi antar komponen. Struktur CPU selanjutnya adalah ALU atau Arithmetic Logic Unit. Merupakan mesin hitung CPU atau yang berfungsi sebagai penghitung, yaitu operasi aritmatika dan logika yang ada pada sistem komputer. Setelah kontrol unit dan ALU, struktur selanjutnya adalah register. Register merupakan memori internal CPU yang digunakan untuk menyimpan data sementara yang dibutuhkan selama proses eksekusi dari instruksi. Register memiliki akses yang cepat dibandingkan dengan memori utama, sehingga memiliki dampak yang signifikan pada kinerja CPU. Kemudian struktur yang selanjutnya adalah interconnection, yaitu sebuah bus internal yang menghubungkan semua komponen CPU agar dapat saling berkomunikasi dan bertukar data. Bus dapat terdiri dari data bus yang bertugas mengirimkan alamat memori yang ingin diakses dan kontrol bus yang mengirimkan sinyal kontrol antara unit kontrol dengan komponen lainnya. Itu tadi merupakan struktur dari CPU. Untuk pertanyaan selanjutnya adalah siklus instruksi dalam CPU. Secara singkat, siklus instruksi dalam CPU meliputi serangkaian langkah yang terjadi secara berulang selama komputer beroperasi. Dimulai dari pengambilan instruksi atau bisa disebut fetch. CPU mengambil instruksi dari memori utama, kemudian alamat instruksi ditentukan oleh penjajah program untuk kemudian instruksi tersebut dibaca oleh register instruksi atau IL. Untuk selanjutnya dilakukan decode. CPU melakukan decode instruksi untuk menentukan operasi yang harus dilakukan dan operasi yang diperlukan.
Kemudian instruksi yang dihasilkan dieksekusi oleh CPU, kemudian operasi aritmatika dan logika dilakukan di ALU, data yang diperlukan diambil dari register atau memori. Hasil operasi disimpan kembali ke register atau memori. Selanjutnya alamat instruksi pencacah program diperbarui. Setelah itu siklus pun kembali ke proses awal, yaitu proses pengambilan instruksi. Kemudian pertanyaan terakhir adalah tentang hierarki memori. Pada prinsipnya, hierarki memori bekerja berdasarkan lokalitas data. Maksudnya bahwa data yang paling sering diakses kemungkinan besar berada di lokasi yang lebih dekat dengan CPU. Maka secara umum hierarki memori terdiri dari beberapa tingkatan. Yang pertama adalah register, yaitu memori internal CPU yang sangat cepat dan kecil, digunakan untuk menyimpan data yang sedang diproses. Setelah hmm, setelah register adalah cache memory. Ini yang memori yang lebih besar dari register yang digunakan untuk menyimpan data yang sering diakses. Meskipun sama-sama memori internal, cache memory ini pembacaannya lebih lambat daripada register. So, setelah yang pertama register cache memory, selanjutnya adalah memori utama atau biasa disebut RAM atau random access memory, berfungsi untuk menyimpan data dan program yang sedang dijalankan. Sifatnya volatil atau ketika komputernya dimatikan, maka data yang ada di memori ini akan terhapus. Di tingkatan selanjutnya adalah memori sekunder yang sifatnya non-volatil, digunakan untuk menyimpan data secara permanen. Contohnya adalah seperti hard disk drive atau solid state drive (SSD). Itu merupakan contoh dari memori sekunder. Demikian 5 pertanyaan, penjelasan dari pertanyaan-pertanyaan terkait organisasi dan arsitektur komputer. Terima kasih. Sampai jumpa.